Selamat sabar, my family, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada sabat ini saya diminta untuk memberikan message untuk para ibu-ibu pengerja, ya. Dan saya pikir-pikir judul apa yang saya mau bagikan. Sepertinya semua saya sudah berikan pada waktu sertifikasi, ya. Tapi karena saya pernah mengatakan bahwa saya tidak bisa mengatakan no. Jadi kalau diminta, saya bersedia walaupun message yang saya akan bagikan sudah ibu-ibu tahu, sudah melakukan, bahkan mengkhotbahkannya dan lain-lain, ya. Mudah-mudahan ini hanya untuk refreshing, memberikan kepada kita reminded apa yang kita sudah tahu dan yang sudah kita lakukan. I will go, servant leadership, ya, pelayan atau hamba, ya kan? Bagi kita yang sudah terpilih menjadi servant of God, pelayan yang seperti hamba, kita harus tahu membawa diri, ya. Kita harus tahu melakukan apa yang kita katakan. Okay? I will go. Saya rindu membagikan pengalaman saya mungkin, walaupun mungkin sebagian sudah tahu, sudah mendengarnya mungkin berulang-ulang. Tapi I will go ini memang sudah sejak muda, sweet 17 mungkin, saya bernatsar, berhasrat untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya saya ke rumah sakit Advent, menjadi nurse, pelawat pelayan Tuhan, ya, dan menjadi pengerja Tuhan. Itu adalah passion saya waktu masih muda. Dan saya yakin Tuhan menuntun kehidupan saya secara pribadi sehingga bisa menjadi ibu pengerja, ibu pendeta, ya. Seperti saudara-saudara tahu, sudah 40 tahun lebih melayani pekerjaan Tuhan. Tentu saja sudah banyak pahit manis yang kami sudah alami yang ingin saya bagikan. I will go. Karena memang sejak kita menjadi pengerja Tuhan, dipilih sebagai shepherdess, kita itu harus I will go, ya. Saya harus pergi kemanapun Tuhan suruh. Mau pergi ke Pakistan, pergi. Mau ke Myanmar, pergi. Mau ke Bangladesh, di tempat-tempat yang agak-agak seram dan menyedihkan juga, we will go, I will go. Itulah pelayan Tuhan, ya kan? Hamba Tuhan yang harus obey, harus menurut kemanapun Tuhan suruh kita pergi. Nah, saat ini I will go yaitu dari segi kekeluargaan yang kita alami, ya. Saya ingin membagikan mengenai honey and money. Honey and money, ya. Judulnya aja honey, but money juga, oke? Pernahkah terpikir bahwa Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang money? Oke? Pernah kita pikirkan, apakah Tuhan benar-benar peduli dengan dompet kita, rekening bank kita, ya? Apakah keuangan pribadi kita berarti bagi Tuhan dalam pelayanan? Tentu saja, ya. Ada 133 kali money ini disebutkan dalam Alkitab. Dan mengenai kekayaan pun berulang-ulang ada 90 kali disebutkan dalam Alkitab. Betapa pentingnya, dan saya yakin memang itu perlu kita pelajari dalam kehidupan pelayanan kita, ibu-ibu shepherdess. Mari kita baca dulu ayat yang saya ingin bagikan. Dalam Matius 6 ayat 21 mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke? Lalu ayat yang kedua, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu satu janji yang pasti, ibu-ibu shepherdess, ya. Pengalaman pertama menjadi ibu pengerja, tentu saja gaji kami waktu itu
25.000 per bulan ibu-ibu ya, 45 tahun yang lalu. Honeymoon, honey, money, oke? 25.000 ibu-ibu sekalian. Dari segi kehidupan tentu saja sederhana pisannya, sangat-sangat sederhana. Tapi puji Tuhan, sebelum saya menikah memang ibu saya sebetulnya tidak setuju karena wah, kamu nanti susah loh jadi ibu pendeta. Tidak ada uang katanya itu ibu ya, ibu-ibu berpikir demikian ya. Tapi bapak saya menyokong saya. Dia senang sekali saya menikah dengan pendeta. Dia panggil suami Pak Lubis ini pendeta, coba ya. Dia hormat sekali kepada Pak Lubis ini sebagai pendeta. Jadi pada waktu kami menikah baru punya satu anak, papa saya bawa uang untuk belikan rumah kepada kami. Saya ingat itu rumah dia belikan di Keramat Sintiong, ibu-ibu sekalian. Dia tahu bahwa saya itu gaji sedikit, dia belikan rumah untuk kami waktu itu. Puji Tuhan, itu berkat kan, saya tidak pernah minta. Dia tahu bahwa saya ibu pendeta yang hidup sederhana, tapi dia membantu saya, menyokong pelayanan saya. Nah, tetapi ayat yang saya ingat ini bahwa saya tidak pernah mau mengeluh kurang uang. Saya tidak pernah mengatakan kepada ayah saya susah, tidak pernah. Tapi mungkin dia lihat dari pengalaman di kampung halaman kami itu, bapak dan ibu pendeta memang disupport oleh anggota. Jadi dia memberikan saya rumah. Saya tidak tahu kenapa bapak saya sungguh baik, luar biasa. Sudah almarhum ibu-ibu Shepherdess. Tapi saya tidak pernah ragu-ragu dan khawatir mengenai 25.000 yang saya terima tiap bulan. Ya kan? Punya anak satu, masih tetap disupport. Ya, waktu anak saya yang pertama lahir, kakak saya bawa satu cover baju anak bayi, ibu-ibu sekalian Shepherdess. Kasihan sekali mereka melihat saya. Ya, hidup mungkin mereka pikir, aduh ibu pendeta ini susah ya. Dibawain saya satu cover sama mamanya Pil itu yang di Uni, bapak ibu sekalian ya. Jadi pelayanan saya tidak pernah meminta mau kasih saya, tidak. Karena saya tahu Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan keluarga kami. Oke? Jadi yang pertama saya ingat sekali ini bahwa kita itu harus waspada cinta akan uang. Karena cinta akan uang itu akar kejahatan. Saya tidak pernah dalam pikiran saya mau mempunyai banyak uang. Tidak pernah. Ya, karena sudah gaji 25.000 bagaimana? Banyak uang. Makan saja sudah kadang-kadang tidak cukup ya. Tapi dicukupkan. Setiap tahun mama saya datang membawa uang. Setiap dia pulang uangnya habis karena tiap hari dia belanja buat kami ibu-ibu sekalian. Itu saya tidak akan pernah lupa. Mama saya itu luar biasa concern kepada saya sebagai ibu pendeta. Lalu ayat yang kedua ini saya mau katakan yang 1 Timotius 6 ayat 10. Karena keserakan mudah menyebabkan kejatuhan. Ibu-ibu sekalian, jangan pernah kita mau rindu banyak uang. Jangan pernah kita mau pikir kaya, no. Karena kalau kita pikir-pikir itu terus, kita menjadi serakah. Dan akhirnya kita apa? Jatuh. Tidak pernah puas. Ada uang itu tidak akan pernah puas. Ya. Lalu yang berikut itu terkadang Amsal 28 ayat 6 mengatakan ya, kejujuran sama dengan kebijakan ya. Kita itu punya uang, kita harus jujur dengan apa yang kita terima ya. Dulu memang kalau dapat gaji sudah dipotong perpuluhan ya. Tapi sekarang saya tidak tahu dipotong atau tidak. Kejujuran kita, walaupun kita ini gaji sedikit, kita harus berikan apa yang Tuhan punya. Oke? Yang begitu adalah jangan kita kikir, murah hati ya. Oke, sejak saya menikah memang rumah kami itu kan di gereja. Jadi kulkas kami itu adalah kulkas anggota. Tapi saudaraku, anggota itu sayang kepada kami. Di Warakas kami ya, dengan ketua jemaat, saya ingat Pak Sinewa, aduh kita itu seperti anaknya saja ya. Makan di rumah dan segala macam seperti keluarga. Tak boleh kikir ibu-ibu Shepherdess ya. Jangan pernah kita istilahnya bukan kikir sebetulnya, pedit, agak stingy sedikit ya.
takut kurang itu uang. Jangan pernah berpikir demikian. Karena apa? Kalau kita murah hati ya, orang juga akan bermurah hati kepada kita. Itu yang saya alami. Ini pengalaman. Saya hanya membagikan pengalaman saya. Jadilah orang setia. Malaikat 3 ayat 10 sudah tahu semua kita. Kita harus mengembalikan apa yang Tuhan punya. Oke? Yang kelima ini yang saya ingin tekankan ibu-ibu sekalian. Gaji sedikit ini ya, tapi kita harus membantu orang lain. Karena kita mengatakan 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, menutup pintu hanya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tidak mungkin ya. Kita harus apa? Bantu orang lain ya. Pada waktu kami di Uni, saya diperkenalkan dengan seorang anak gadis Boru Lubis ya. Ibu Asna Papahan memperkenalkan dia kepada saya. Nah, Lubis di dalam Advent itu hanya 2 keluarga yang saya tahu. Satu di Menteng dan kami. Yang lain banyak Muslim ya. Jadi pada waktu dia diperkenalkan kepada kami, wow, ini langka ini, Boru Lubis. Memang mamanya boleh dikatakan tidak sanggup membiayai 6 anak kakak adik dan ditinggal oleh suami. Jadi saya prihatin dan saya menolong anak ini. Ya, namanya Yuni Lubis. Saya menolong sampai dia tamat. Dan sekarang dia berada di Jakarta. Ibu-ibu sekalian, dia panggil kami mama papa karena memang ya begitulah. Dia mungkin sudah sayang kepada kami sayang kepada dia sebagai anak, dan dia menjadi anak kami wanita. Kami tidak ada anak wanita, jadi dia menjadi anak kami ya. Oke, kita bantu orang lain ibu-ibu. Itu suatu hal yang menyenangkan saat ini. Dia sering sekali membawakan kami arsik ya, makanan yang kesukaan